Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini di video pertama kita saya akan mereview kandang dari Arkana Farm, yaitu kandang milik saya pribadi. Nah, seperti ini kandangnya. Ukuran kandangnya 5 meter x 5 meter, dan di kandang ini sanggup menampung kapasitas 40 ekor domba. Oke, kalau begitu mari kita lihat kondisi kandang kita. Yuk, bisa naik ke atas. Nah, jadi seperti ini kandang kita. Dimana kita awalnya emang membuat konsep kandang itu apa ya, yang hemat biaya lah salah satunya. Jadi kita di sini memanfaatkan contoh dari palongan ini. Nah, ini kita memakai banner-banner bekas untuk dibuat palongannya, jadi bisa menekan biaya lebih ringan. Nah, jadi kita semua palongannya kita tetap memakai yaitu banner bekas. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kandang yang masuk kandang koloni ya. Kalau di kandang ini tetap ada kandang koloni. Soalnya biar apa? Biar pejantan-pejantan dan betina ini kawinnya secara alami. Jadi kita tidak perlu mengawinkan, tapi otomatis sudah langsung kawin sendiri-sendiri. Jadi seperti ini. Nah, ini pejantan kita. Nah, jadi seperti ini. Dan kondisi kandang bisa dilihat, kondisi kandangnya bersih ya. Soalnya emang kita tetap menganut prinsip kandang bersih. Kalau kandang bersih, secara otomatis juga domba-domba akan nyaman untuk tinggal di kandang ini. Ini indukan-indukan yang baru beberapa hari lalu melahirkan. Ini kurang lebih masih umur 1 minggu yang anaknya. Kalau ini yang umur 10 hari. Nah, untuk ukuran kandangnya sendiri, ukuran kandang setiap bloknya, saya menggunakan lebarnya 1 meter dan tingginya di sini saya juga menggunakan tinggi 1 meter, dan panjangnya, untuk panjangnya saya menggunakan panjang 160 cm. Nah, untuk ukuran kandang 1 meter kali 160 cm ini bisa untuk menampung 4 ekor domba. Nah, untuk setiap baris ini bisa kita pakai dengan penyekatan seperti ini. Jadi penyekatan ini bisa diambil, ini bisa bongkar pasang. Jadi tinggal angkat aja, kita bisa melepasnya untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak memakai sekat sama sekali. Jadi ini untuk kandang untuk proses perkawinan, dan lainnya tetap kita memakai sekat untuk memisahkan domba-domba yang sedang hamil, proses yang domba-domba yang masih kecil, yang masih baru lepas sapi, seperti itu. Nah, untuk itu yang bagian dalam ya. Untuk yang bagian luarnya kita tetap menggunakan palongan. Seperti ini palongannya. Ini palongan ini untuk kita memberi makan kering atau makan basah, seperti konsentrat, fermentasi, dan lain-lainnya. Kita memakai di palongan ini. Ada juga tempat minum juga di bagian ini. Jadi di bagian luarnya untuk minum dan untuk makanan-makanan tambahannya selain dari hijauan. Selain kita mempunyai konsep membuat kandang dengan budget yang minim atau yang apa ya, hitungannya yang budget yang bisa dikatakan murah, dengan menggunakan banner-banner bekas juga kita pakai untuk setiap palongannya. Lalu kemudian kita memakai sistem terkoleksi untuk kotoran dombanya, seperti ini contohnya. Nah, dimana kandang terkoleksi ini
Jadi kotoran dombanya serintil, kalau orang sini bilang serintil, atau apa ya, kalau di tempat-tempat lain bisa macam-macam sih. Ada yang namanya dengan kohe. Nah, jadi yang kayak apa ya, kayak jajan seperti ini. Nah, jadi kayak ini kotoran dombanya ini, kohe atau serintilnya ini, saya membuat papan kemiringan di sini menggunakan bender juga. Nah, seperti ini. Untuk kemiringannya sendiri bisa 30 sampai 45 derajat untuk kemiringannya ini. Nah, jadi konsepnya kohe atau kotoran domba atau serintil ini ketika dikeluarkan sama dombanya, dia akan menggelinding. Bahasanya menggelinding ya. Jadi seperti ini. Nah, dia akan otomatis ke bawah sendiri, mengumpul di bagian sini, bisa juga jatuh ke sini. Jadi untuk pembersihannya juga mudah. Pembersihannya kita tinggal menggunakan alat, kita mengeruk. Untuk yang nggak mau turun ke bawah, kita tinggal mengeruk, lalu kita masukkan ke karung-karung seperti ini. Nah, jadi setiap pagi hari itu kita melakukan pembersihan kandang dengan melakukan penimpalan pada serintil-serintilnya. Kalau untuk air kencingnya dombanya, ini ketika dia jatuh dari atas, dia otomatis netes ke bawah sini. Jadi dia akan terpisah sendiri dengan kohe atau serintilnya. Karena di sini kita menggunakan sarangan, ada sarangannya di sini. Seperti ini dari aluminium. Ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Air akan turun ke sini. Lalu ini kita buat tingginya lebih tinggi dari ujung sana. Ujung yang sebelah sana bisa dilihat di sana. Nah, ini kan memanjang. Nah, paling ujung itu lebih rendah. Jadi air kencingnya otomatis mengalir ke arah sana yang lebih rendah. Oke. Nah, setelah air kencing domba ini tadi mengalir ke ujung sana, lalu air kencing dombanya akan mengalir ke pojok sebelah sana, di mana ada tong penampungan di sana. Nah, untuk di sini juga seperti itu konsepnya. Kita buat dengan menggunakan blender bekas juga. Masih tetap menggunakan blender bekas. Nah, maaf ya, ada sedikit tiupan angin yang mengandung asap karena kita juga lagi menghidupkan tiang seperti biasa. Jadi sini air kencing mengalir ke ujung sana. Untuk kotorannya tetap jatuh ke sini. Nah, jadi air kencing domba tetap mengalir ke sini, lalu kemudian bertemu di titik ini, lalu turun ke tong penyimpanan sana. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengumpulkan air kencing domba di tong-tong itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, review kandang kita Arkana Farm. Jadi untuk detail-detailnya tadi sudah kita sebutkan, untuk panjangnya, lebarnya, tingginya. Jadi setiap kandang di sini. Untuk yang ingin info lebih lanjut seputar kandang kita, bisa langsung komen di bawah, bisa langsung tanya. Nanti insya Allah di video berikutnya akan kita coba untuk membahasnya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.